Lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asa selaku tim kontra dengan tegas menyatakan saya sangat tidak setuju adanya mosi debat hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi agar dapat mencalonkan diri. Hadirin sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang begitu erat. Pemilu adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memastikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilu sendiri adalah pilar utama dalam sistem demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri mereka. Sistem demokrasi adalah warga memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik itu sebagai calon maupun pemilih nantinya. Tim Pro mengatakan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memastikan calon tahu dan paham tentang politik. Alih-alih hal tersebut, hal ini justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. Tes ini bukan hanya sekadar kita untuk memasuki suatu universitas dan lolos ujian, tetapi untuk memilih calon pemimpin yang ada di negara kita nantinya. Dengan adanya tes kompetensi sebagai syarat inilah terdapat resiko yang jauh lebih besar nantinya sebagai alat yang dapat membatasi hak politik seseorang. Hasil yang begitu subjektif dan materi yang tidak sesuai dengan kehidupan asli. Sebagai rakyat tidak membutuhkan teori mereka ataupun materi mereka. Kita jauh lebih membutuhkan program mereka, aksi nyata mereka sebagai seorang pemimpin nantinya akan membawa perubahan dalam Indonesia di masa depan. Hal ini justru akan membuka celah diskriminasi yang ada bagi individu yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan yang kurang beruntung dan tidak ada akses persiapan yang memadai untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali sistem kebijakan dari sudut pandang keadilan, keterbukaan akses, dan demokrasi secara menyeluruh. Apakah penerapan tes tersebut mengetahui kualitas seseorang atau mempersempit ruang partisipasi publik dalam politik? Dengan adanya tersebut, hal ini jelas melanggar prinsip demokrasi yang ada. Prinsip sendiri itu adalah perlindungan hak asasi manusia, hak untuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Di sisi lain, juga seharusnya pemerintah memberikan akses yang sama bagi semua warga negara Indonesia. Tes ini sebagai tolak ukur yang jelas-jelas melanggar prinsip demokrasi yang ada. Dengan adanya tersebut yang bersifat subjektif, siapa yang akan membuat, menyusun, dan menilai tes tersebut? Dengan adanya tes tersebut juga akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan. Jika ada seseorang yang tidak sejalan dan kurang profesional, akan ada penyalahgunaan yang ada. Dengan ada banyak sekali pemimpin yang tidak unggul secara akademis maupun teoretis, tetapi mereka memiliki keterampilan, kepemimpinan, komunikasi, dan koleksi yang begitu kuat kepada masyarakat. Dan hal ini tidak bisa diukur dengan hanya menggunakan tes ataupun nilai saja. Pemimpin sendiri artinya adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Dengan adanya tes tersebut, hal ini justru akan memperdalam ketimpangan yang ada, mendorong kemunduran bagi negara Indonesia. Seseorang yang memiliki potensi, tetapi dia kurang dalam bidang akademis, hal ini justru akan merugikan negara Indonesia untuk memilih calon kandidat nantinya. Orang yang memilih latar belakang yang berbeda akan merasa tidak dihargai karena adanya tes tersebut. Tes kompetensi seolah mengambil alih rakyat untuk menilai dan memilih pemimpin yang ada. Selaku tim kontra, saya dengan tegas menyatakan saya sangat tidak setuju adanya mosi hari ini. Alih-alih membangun kepercayaan, tim Pro mengatakan hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, melakukan transparansi yang ada. Hal ini akan mempersempit partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dengan mendorong transparansi rekam jejak para kandidat dengan menayangkan latar belakang mereka, pendidikan mereka, riwayat organisasi mereka, pengalaman mereka, komitmen mereka, bahkan sudut pandang mereka terhadap berbagai sektor industri maupun sektor politik, perekonomian, dan sosial, serta nilai moral mereka. Jadi rakyat bisa jauh lebih mengetahui mengenai calon kandidat mereka dan memiliki hak untuk menilai diri mereka sendiri dari sudut pandang mereka sendiri. Di era digitalisasi ini, media sosial gempar di mana-mana. Tidak hanya bagi anak-anak, tetap hingga mencapai orang tua juga akan mengetahui media digital. Hal ini dapat menjadi platform utama untuk mengetahui potensi dan kontribusi mereka nantinya. Pemerintah dapat melakukan debat ataupun wawancara terbuka bagi para calon kandidat tersebut. Rakyat dapat langsung menilai, menyaksikan kemampuan berpikir mereka, berkomunikasi mereka, dan sudut pandang mereka sebagai calon kandidat nantinya. Sebagai pemerintah seharusnya tahu apa kewajiban mereka, tanggung jawab mereka dalam bidang instansi demokrasi. Itu mereka sebagai perwakilan masyarakat. Maka dari itu pemerintah seharusnya menjamin dan melakukan tanggung jawab mereka dalam bidang politik ini. Pemerintah dapat memantau, mengawasi
calon yang terpilih untuk memastikan kembali kinerja mereka, integritas mereka, dan etika mereka yang sesuai dengan keinginan rakyat. Alih-alih menguji kandidat, pemerintah dapat memperluas akses pendidikan politik kepada masyarakat dan para calon. Mereka dapat melakukan pelatihan, seminar, workshop, ataupun menambah pengetahuan mereka di bidang sektor yang ada di Indonesia, yaitu politik, ekonomi, sosial, bahkan pembangunan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Dengan adanya tes tersebut tidak hanya berdampak negatif pada bidang politik, tetapi juga akan berdampak negatif dalam sektor-sektor yang lainnya. Dalam bidang politik, hal ini akan menjadi monopoli politik oleh kelompok elit yang ada, melemahkan asas keterwakilan rakyat. Hal ini juga akan menambah bebas diskriminatif dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang begitu rendah pendidikan formal. Mereka akan berpikir bahwasanya pendidikan formal yang menjadi tolak ukur seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam bidang sosial, mereka akan merasa tidak ada perasaan untuk dihargai karena mereka tidak mampu bersaing hanya karena mereka kurang akses dalam melakukan tes tersebut. Rakyat akan berpikir hanya kandidatlah yang pintar dalam tes tersebut, yang lolos dalam tes tersebut, yang dapat mendapatkan sorotan yang positif, sedangkan kandidat dari rakyat tidak dianggap layak untuk tampil ataupun menjadi kandidat. Oleh karena itu, hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Penerapan tes kompetensi bagi calon kandidat memang menawarkan potensi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, tapi hal ini justru menyimpan risiko yang begitu besar terhadap prinsip demokrasi, keterwakilan rakyat, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, solusi yang tepat dalam memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat dan calon pemimpin, meningkatkan transparansi calon, serta mendorong keterlibatan aktif rakyat dalam memilih dan memilih pemimpinnya. Demokrasi yang sehat bukan dibangun melalui seleksi tertutup berbasis tas, tetapi melainkan dari keterbukaan, kesetaraan akses, dan kepercayaan terhadap suara rakyat. Oleh karena itu, saya selaku tim kontra dengan tegas menyatakan saya sangat tidak setuju adanya mosi hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan kandidat politik untuk lolos tes kompetensi agar mencalonkan diri. Saya selaku tim pro dengan tegas menggarisbawahi saya menang dalam dua hal, secara teoritis dan mekanisme. Sekian, terima kasih.